Alhamdulillah baik. Kesibukannya manggung-manggung seperti biasa. Ya umumnya pemain band aja. Pemain band. Lagi pengen ngeluarin karya atau gimana nih maksudnya untuk Mata sendiri? Insya Allah sekarang bulan apa? Mungkin September kita bikin video dengan single yang baru. Artinya fokus di musik lagi nih Mas. Dari dulu memang saya di musik. Cuman kemarin-kemarin saya kan solo. Saya ngeluarin lagu-lagu single yang apa? Bawain lagunya Mas Kopit yang rapuh, terus lagunya Bimbo di Rasul. Tapi ke religi gitu, solo tapi ke religi. Kemarin. Jadi masih nyanyi nggak pernah berhenti nyanyi. Dan sekarang comeback untuk nge-band lagi nih Mas sama teman-teman Mata sendiri setelah kemarin solo sendiri. Gimana nih Mas, artinya ada perbedaan kah dari Mata yang dulu dengan yang sekarang sendiri? Mungkin lebih tua ya perbedaannya. Kalau dulu masih muda, sekarang lebih dewasa lagi. Kalau waktu dulu sering banyak ribut karena sesuatu yang memang kita nggak sepakati gitu. Contohnya saya pengennya gini. Kalau sekarang udah pada tua, udah aja jalan aja gitu. Gitu aja sih. Untuk warna musiknya sendiri ada perubahan kah Mas Uno, atau untuk lirik-lirik lagunya sendiri di Mata yang sekarang? Yang single yang baru sekarang sebenarnya beda banget sebenarnya semuanya. Cuman pas kita masukin label, kata label ini kayaknya beda banget Mata yang dulu sama yang sekarang. Udah disamain aja sama yang dulu. Udah kita bawain yang kayak Playboy itu lagu ya. Jatuh cinta lagi. Kita bawain lagu itu. Maksudnya musiknya seperti itu. Cuman liriknya tuh judulnya yang cantik banyak yang nakal. Judulnya. Maksudnya ada recycle mungkin dari lagu-lagu lama. Yang itu yang rapuh itu yang Mas Opik saya bawain lagu itu. Satu. Jadi warna baru di Mata sendiri atau gimana? Oh itu bukan Mata, itu saya solo. Tapi kalau Mata nggak bawain lagu orang. Itu belum recycle lagu orang. Ada formasi baru nggak Mas dari Mata? Sekarang Mata berempat, pemain keyboard pulang ke kampungnya, pemain gitar juga udah nggak gabung lagi, jadi berempat. Tinggal drum, gitar, saya sama bass. Anggota masih lama, cuman kurang 2. Kita lagi cari keyboardis keyboardis cewek. Nah saya nggak tahu tuh, itu pemain drum yang mau. Kesepakatan rame-rame atau dari manajemen atau gimana? Dari pemain drum. Pemain drumnya aja. Nah, Mas, berapa urgen keyboard harus masuk dalam sebuah band? kalau saya sendiri sih nggak, santai aja pakai additional juga masih bisa gitu. Cuman pengen kita format yang beda gitu. Karena kebutuhan sendiri juga mungkin. Sebenarnya menurut dia katanya ya lebih bagus gitu. Biasanya kan lebih banyak, dia lebih peka kalau pemain cewek katanya gitu. Saya juga kurang paham. Gitu. Maksudnya untuk Ya. yang solo sendiri, mengapa lebih memilih ke religi kah? Mungkin mengikuti perjalanan dari proses hijrahnya, atau mungkin ada kepuasan batin sendiri menyanyikan lagu religi Mas? Jadi sebenarnya saat saya mulai hijrah tuh, saya memang memundurkan diri dari dunia musik. Cuman kata ulama, ya ulama-ulama yang hikmah, dia katakan kamu tetaplah bermusik, hanya saja kamu tetap nyanyi, hanya saja kamu jadikan itu sebagai lahan dakwah kepada penyanyi-penyanyi lain gitu kan. Karena biasanya tuh bakalan aneh ketika petani itu berdakwah kepada penyanyi atau sebaliknya. Nah, kalau itu kamu jadikan sebagai lahan dakwah, ladang dakwah, ya itu bagus aja gitu kan. Jangan kamu berhenti terus yang ngedakwahin teman-teman penyanyi siapa katanya gitu. Dan harus dipahami ya sama teman-teman semua, ya sama kita semua, bahwasanya dakwah ini mengajak, gitu kan. Jadi ajakin orang sebanyak-banyaknya kepada Allah Ta'ala gitu. Yang saya pahami seperti itu kata ulama. Jadi ayo bro sholat, ayo guys sholat gitu aja. Cuman ngajak doang gitu. Berarti memang ada kepuasan batinnya tersendiri ketika nyanyiin lagu religi ya Mas? Ya kalau saya sih sebenarnya lebih seneng ya. Lebih seneng. Tapi kalau cari duit ya di Mata band gitu kan. Nah jadi saya sempat ngedengar ulama ngomong seperti ini. Agama datang kepada kita ini bukan menjadikan orang miskin menjadi kaya, ya. Bukan menjadikan orang kaya menjadi miskin, bukan menjadikan wartawan jadi penyanyi atau penyanyi jadi wartawan, bukan. Tapi agama datang kepada kita ini bagaimana supaya orang kaya taat sama Allah,
orang miskin taat sama Allah, wartawan taat sama Allah, ya penyanyi juga taat sama Allah, presiden taat sama Allah, rakyat taat sama Allah, kayak gitu. Jadi jangan berharap nih, oh saya mau benar-benar ngamalin agama supaya saya jadi orang kaya, atau sebaliknya jadi orang miskin. Ya, orang kaya nggak usah takut ketika mengamalkan agama jadi orang miskin, nggak ada hubungannya gitu. Ya, jadi apapun profesi kita, ya kita harus tetap taat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mas, tapi karena ada bertentangan nggak sih dengan Sunu yang solo dan Sunu yang versi Mata? Jujurnya sih iya ya. Saya bawain lagu, sementara hati saya udah condong ke sini, tapi harus saya bawain lagu kayak gini. Apalagi sekarang kita ambil tema tuh katanya yang cantik banyak yang nakal, gitu kan? Judulnya kayak gitu. Nah jadi atau Playboy, lagu yang black, atau lagu ketahuan kan itu sebenarnya nggak sinkron sama hati ya. Tapi kan saya pikir ini saya cari duit dari sini. Jadi ya udah aja. Ya tadi yang saya pikir, jadi saya memang cari duit di sini, jadi ya udah enjoy aja. Jadi kata ulama, sebelum kita membangun jembatan yang baru, jangan sampai kita robohkan jembatan yang lama. Jadi misalkan dari teman-teman nih ada yang berpikir, saya masih ngelakuin ini dan sebagainya. Kerjaan saya tuh kayaknya kurang maslahat, kurang bagus dan sebagainya gitu kan. Saya mau keluar dari kerjaan saya, jangan dulu. Sebelum kita bangun jembatan yang baru, jangan kita robohkan jembatan yang lama. Intinya seperti itu. Dulu kalau ingin berdakwah lewat podcast, artinya lirik-lirik harus diubah juga dong. Nah, makanya kan tadi ada yang solo tuh. Yang solo itu ya itu buat dakwahnya. Tapi kalau yang tadi yang Mata ini buat cari duit. Gitu. Jadi yang tadi saya bilang, sebelum kita membangun jembatan yang baru, jangan kita robohkan jembatan yang lama. Kita selalu doa sama Allah Ta'ala agar kita diberi